Oke, kalau ditanya soal menikah itu apa sih? Apakah itu perayaan cinta atau perubahan status sosial atau karena kewajiban atau karena apa? Itu yang mau kita bahas di kali ini. Welcome to our new program Ring, Folk, and Chaos by Pranata Cara, di mana kita akan membahas seputar tentang pernikahan, tentang budaya, tentang culture yang berhubungannya dengan kapan harus nikah, kenapa harus nikah. Bersama pakar-pakar kita di sini ada konsultan pernikahan dan mewakili yang ingin menikah dari bukan kaum yang kita percaya, generasi Z atau Gen Z yang kita sebut. Oke, hari ini Pranata Cara sudah kedatangan tamu-tamu kita. Yang pertama ada Pak Indra, ini ada konsultan pernikahan yang nanti kita banyak diskusi, Pak Indra, tentang kenapa tadi yang kita bahas, kenapa harus nikah, di situ. Dan ada Mahira. Halo. Belum nikah kan? Belum. Tapi pengen nikah kan? Mau nikah. Nah, mungkin nanti dari sudut pandang teman-teman Gen Z ini seperti apa itu menikah, dan ya itu yang kita akan bahas. Iya, kalau kita bicara apa itu pernikahan, buat tiap orang tuh kan maknanya sangat personal kan Mas Gandhi. Betul. Saya yakin Mahira juga punya banyak curhatan dari teman-teman, dengar cerita segala macam. Apalagi sekarang sudah mulai ada tren. Banyak sekali tren ini, tren yang berubah terus ya, sesuai dengan terus. pergerakan zaman. Ada mulai child free lah, bener nggak? Ada yang menunda nikah karena nggak siap, bener nggak? Bahkan nggak hanya menunda, ada yang sudah merencanakan tidak menikah. Tidak menikah gitu kan. Nah mungkin nanti kita pengen dengar dari sisinya Mahira dulu kali ya. Karena kalau para kaum sepuh ini berbicara dulu kan. Kita kan sudah melewati, Pak. Ya karena kan Mahira ini kan generasinya akan mulai masuk ke fase itunya nanti, bener nggak? Tapi secara maknanya dulu deh, menurut Pak Indra nih yang sudah berpengalaman, maknanya sendiri dalam konotasi menikah itu apa sih? Iya, ini tergantung dari fase kehidupan tiap orang ya Mas Gandhi. Karena menikah itu kan seperti saya bilang tadi sangat personal buat tiap orang. Ada yang bilang, ya udahlah udah terlanjur lamaan pacaran, langkah berikut yang logis adalah nikah. Tapi ada juga yang memang sejak awal sudah punya misi yang jelas dalam menikah, membangun sebuah generasi. Bahwa saya membangun sebuah fondasi yang solid bersama pasangan untuk nyiapin generasi yang lebih baik ke depannya. Makanya saya bilang tadi di awal, buat tiap orang itu maknanya beda-beda. Bahkan ada yang, ya gue nikah pengen keluar dari rumah. Berarti Ya. Jadi makanya tiap orang itu beda-beda. Kalau ditanya versi saya, versi kami adalah saya dan istri itu sedang menyiapkan generasi yang lebih baik ke depannya. Karena kita pengen kan anak kita ke depan punya kehidupan lebih baik, bukan cuma dari sisi ekonomi. Nah kebanyakan nih hari ini, kalau dibilang kehidupan lebih baik, apa sih yang kebayang Mahira? Secara finansial lebih bagus, karir lebih bagus, sekolah lebih tinggi, bisnisnya lebih oke. Dan sayangnya juga nih Mas Gandhi, tidak banyak orang tua yang nyiapin anaknya untuk masuk ke kehidupan pernikahan. Betul. Jadi banyak orang tua hanya menyiapkan di benak saya ya, menyiapkan lebih dari segi materinya, mungkin nyiapin rumah lah misalnya, nyiapin acaranya, hanya itu yang disiapkan. Bahkan kalaupun sangat berkecukupan, udah nyiapin deposito untuk anaknya ke depan. Mereka lupa bahwa saat menikah, anaknya perlu jadi suami, perlu jadi istri. Nah itu dia tuh, nggak dikasih ilmu atau dikasih pengetahuan sebagai. Nah kebanyakan dari kita kan saat menikah, itu kan yang dicontoh hanya ilmunya dari siapa? Dari orang tua. Beruntunglah anak yang punya orang tua yang bisa jadi teladan. Nah, pertanyaannya, kira-kira berapa banyak orang tua yang sudah layak untuk jadi teladan buat anak-anaknya? Dan kadang-kadang teladan menurut anaknya aja belum tentu teladan di kehidupan anaknya berikutnya. Betul, apa yang ideal untuk kehidupan orang tuanya belum tentu bisa dipraktikkan buat zaman keluarganya dia sendiri. Zaman berbeda, atau mungkin culture si pasangan istri atau suaminya pun tidak. Baru kemarin saya dapat curhatan nih Mas Gandhi. Dia ngelihat orang tuanya harmonis gitu kan. Dan nggak neko-neko, nggak ada drama, nggak ada huru-hara.
Tapi yang dilihat adalah tiap pagi ibunya begitu selesai sholat subuh udah nyiapin kopi sama pisang goreng. Begitu nikah dia berharap apa? Diharapin kopi dan pisang goreng tiap pagi. Nah, nikah sama istri di mana dia ngeliat orang tuanya mandiri, bikin sendiri. Apa yang terjadi setelah menikah? Ya dia menuntut itu pastinya. Si istri ngerasa rese lu. Emang gue babu. Betul. Bener gak? Siapa salah siapa benar kalau udah kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu kira-kira siapa yang salah siapa yang benar? Itu dia, siapa salah siapa benar. Dua-duanya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena itu adalah software yang terlanjur ada. Jadi ini Mahira dan teman-teman Gen Z yang sedang menyimak, sadarilah software original kita tuh apa, default softwarenya. Itu kan baru ngomong di level yang ideal nih, dalam tanda petik. Apa kabarnya kalau mak bapaknya berantem mulu? Apakah itu jadi software idealnya? Sayangnya itu otomatis akan terekam di bawah sadar, Mas Gandhi. Oke, sebelum lebih lanjut. Ini terlalu panjang. Topik jangan kayak nanti yang ada Mahira langsung. Jadi saya pulang aja. Oke, dari segi Mahira sendiri. Mahira sekarang bisa dibilang Gen Z yang banyak, mungkin generasi yang sebelumnya tidak dibicarakan oleh orang-orang kayak Gen Z ini banyak. Ngetop banget lah ya. Ngetop banget nih. Kayak dengan segala label ya. Kita masuk apa ya? Milenial atau prasejarah. Prasejarah. Kolonial. Si Gen Z ini kan banyak sekali diperhatikan dengan karena emang kalau yang saya tuh perubahannya sangat signifikan ya antara Gen Z dengan generasi sebelumnya, apalagi yang generasi Alpha yang berikutnya ya kan. Nah, menurut Mahira sendiri, apa sih arti sebuah pernikahan dan apa yang dibayangkan Mahira begitu sudah menikah atau pada saat nanti setelah menikah, yang diinginkan apa, yang diharapkan atau yang mungkin diimpikan sesuatu hal perubahan apakah atau gimana? Menurut aku pernikahan itu komitmen seumur hidup. Sorry, mau menikah kan tapi? Mau, punya rencana, bukan dari golongan yang tidak menikah. Iya, aku pengen menikah. Menunda kah? Atau punya target di umur berapa harus menikah? Atau harus buru-buru menikah? Sebelum itu. Jadi sudut pandangnya biar teman-teman tahu nih. Aku sebenarnya nggak ada target nikah sih, cuman aku mau kalau bisa sebelum aku umur 27 aku udah menikah. Aku umur 22 jadi punya batasan ya, punya batasan seperti ada yang ya udah nikah nanti tunggu ketemunya, jodoh di tangan Tuhan gitu. Oke, lanjut. Iya, cuman kehidupan setelah menikah ya aku pengennya lebih bahagia, punya rencana keluarga sendiri gitu, bahagia sama suami, punya anak gitu. Tapi konotasi menikahnya sendiri? Cinta dan komitmen seumur hidup. Oke. Boleh langsung jump in nggak? Coba. Soalnya agak sedikit luas nih, gimana Pak Indra? Ini menurut langsung seperti itu. Otak jahilnya langsung gitu ya. Gimana? Nah, ini hitung-hitung konsultasi gratis nih Mahira berarti kan. Sekarang kan saat ngomong pengen bahagia Mahira. Sadar nggak dari sekian kali ngadain workshop, konseling segala macam, makna tersembunyi dari saya ingin bahagia itu apa sih sebenarnya? Makna tersembunyi. Iya. Ini yakin yang nonton pasti nggak juga. Makna. Aku tuh ingin bahagia. Tahu nggak makna tersembunyinya apa, Mahira? Mas Gandhi? Ya pengen lebih baik pastinya kan, segala sesuatu yang terpenuhi. Ya itu kan jawaban normatifnya, benar kan? Gitu. Makna tersembunyinya adalah gua pengen dibahagiain. Ini ya egonya sendiri ya. Bener atau bener banget? Bener. Jadi saat ngomong gue pengen bahagia, saya ingin bahagia bahwa gue pengen dibahagiain. Lah, kalau yang calon suami ingin dibahagiain, calon istri ingin dibahagiain, terus yang bahagiain siapa? Ya harusnya dua-duanya saling membahagiakan. Enggak, orang pengen dibahagiain sama pengen dibahagiain. Terus yang akan membahagiakan siapa? Makanya jangan heran kalau saat sekarang ini mulai banyak yang hadir ingin memberikan kebahagiaan. Hai. Nah, itu dia tuh. Aduh, baru mulai Mahira. Gua salah datang podcast ini. Ya, kok Mahira. Karena maksudnya gini Mahira, supaya teman-teman juga yang sedang menonton ini dari struktur berpikirnya dulu tuh sudah benar dulu gitu loh. Ya. Karena jangan sampai kita bilang kita mau bahagia, tapi subconsciously kita sebenarnya ingin dibahagiakan. Jadi saat tadi Mahira bilang komitmen seumur hidup, ini sebenarnya benar banget. Tapi banyak yang tidak paham maknanya apa. Komitmen untuk apa? Untuk membahagiakan.
Jadi dibalik ya. Jadi kita tadi bilang bukan hanya tadi kalau egonya kan ingin dibahagiakan. Betul. Ingin dibahagiain gitu menurut Betul. kita ya. Jadi kalau kita untuk membahagiakan. betul. Komitmen untuk bisa memberi, komitmen untuk bisa memahami, komitmen untuk bisa mengerti. Kan saat menikah pengennya Mahira apa? Bukan Mahira doang, ini mewakili generasi-generasi mau menikah. Jadi bukan personal secara Mahiranya. Bahwa iya pasti pengen dimengerti kan oleh pasangan, bener nggak? Betul. Ya. Lah dia juga pengen dimengerti. Terus yang mengertiin siapa? Ya idealnya kan selalu saling mengerti. Nah, saling. Langsung masuk nih ke topik yang seru, chaosnya nih Mas Gani. Bahwa teman-teman saat menikah nanti lupakan kata saling. Oh gitu. Tidak Kan ada saling saling. pengertian, saling memahami, tadi Oke, saling mengerti, saling memahami. Siapa yang mesti mulai duluan Mas Gandhi? Ya bareng-bareng. Pada Yang saat mulai itu. duluan pertanyaan saya. Salah satunya tapi nggak tahu Salah siapa. satu harus ada yang Gimana, mulai. Mira? Exactly. Nah, betul. Jadi mungkin kaget Mahira dengar materi-materi yang saya sampaikan karena ini adalah yang saya temukan nih Mahira sama Mas Gandhi, betapa banyak orang menikah secara kerangka berpikirnya aja belum dapat gitu loh. Oke. Karena saat mereka menikah, mereka tuh ingin mendapatkan. Dan akhirnya mereka melanggar hukum alam pernikahan, Mas Gandhi, Mahira. Ada hukum alam katanya. Emang ada hukum Apa alam? itu hukum Ada. alam? Ada 3 hukum alam Oke. pernikahan. Yang pertama adalah giving, yang kedua giving, yang ketiga giving. Semuanya memberi ya. Giving. Semuanya memberi. Karena gini loh, kalau kita bicara giving itu kan kita nanam. Nah banyak orang saat menikah itu sudah pengen panen. Baru nanam atau Padahal mungkin belum nanam. Belum nanam gitu loh. Karena terbiasa dengan hubungan transaksional. Oke. Kalau gue sayang dia, gue dapat apa nih? Bener nggak? Iya. Kalau gue lakukan ini, gue dapat apa? Mahira langsung pucat gitu kan? Karena itulah yang banyak di sosial media sekarang, bener nggak? Benar. Ya, jangan mau lu diperlakukan seperti itu. Bukan itu yang harus kita beresin. Yang kita beresin adalah kalau saya menikah nanti, apakah saya siap untuk nanam dulu? Kalau saat menikah kita punya kerangka berpikir ingin nanam, pasangan juga punya kerangka berpikir ingin nanam. Betul. Akhirnya dua-duanya dengan kesadaran penuh saat menikah, ini kita lagi proses. Jadi tidak banyak tuntutan. Ya, tuntutannya apa sih? Ingin dimengerti, ingin dipahami, ingin dicintai, ingin Terus. Tapi bukan saling jadinya. nggak ada kata saling. Nah, yang repot adalah kalau dua-duanya pengen akhirnya nunggu. Oke, gue pengen lihat nih. Dia seperti apa ke gue? Dia juga nunggu. Kan Mahira saat menikah nanti kan ada fase yang namanya kaget. Jadi nih, Mas Gandhi, nggak peduli berapa lamanya pacaran, Betul. tetap kaget kok setelah menikah. Karena memang berbeda ya pada saat itu ya. Orang yang Anda pacarin dengan orang yang Anda nikahin itu bakal beda. Walaupun namanya sama, di KTP sama, di kartu keluarganya sama. Oh kan beda ya, walaupun pacarannya udah lama. Exactly. Jadi kalau ada yang ngomong, wah pacaran adalah salah satu cara untuk kenal lebih dalam, pret. Pacaran udah sekian tahun gitu. Nggak ngaruh. Teman-teman bakalan kaget banget kalau saya cerita berapa banyak yang konseling itu sudah pacaran sekian tahun, baru 2 tahun nikah pengen cerai. Waduh. jangan takut, jangan. Ya, tujuannya kita ngobrol ini bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk supaya dapat gambaran yang lebih objektif. Ya. Karena fase untuk mengenal pasangan justru dimulai setelah ijab kabul. Oke. Bukan pada saat pacaran. Karena saat pacaran yang dilihat adalah casingnya doang. Oke. Iya. Kebayang nggak waktu menikah, kan setelah menikah ingin menikmati kebahagiaan. Terus begitu ijab kabul, mulailah fase-fase kaget-kaget. Lah kok begini dia? Kaget ngelihat reaksinya, ngelihat sikapnya, ngelihat kebiasaannya. Itu Yang kan berubah. yang bukan cuma berubah, kita nggak tahu sebelumnya gitu, bener nggak? Iya betul. Kita baru tahu. Betul. Kan kalau sebelum menikah ketemu berapa lama sih? Bener Happy nggak? aja ketemunya. Masih bisa pakai casing dong, bener nggak? Begitu nikah kan 24 jam kelihatan. Kalau perlu pakai casing berapa lama bertahannya? Bener nggak? Aslinya Ini kita kelihatan. belum ngomong tentang rekaman bawah sadarnya pasangan, rekaman bawah sadarnya kita, bener nggak? Betul. Benar.
waktu sebelum nikah, wah kayaknya kemana-mana pengennya ngobrol, bener? Iya. Kayaknya wah dikit-dikit sleep call, bener ya? Zaman sekarang ya. Dikit-dikit WhatsApp segala macam, wah segala macam begitu udah nikah. Ya Allah cuek banget dia. Contoh nih Mahera, waktu mungkin sebelum nikah dikit-dikit ngambek dia, wah pasangan gua ngambek, dia akan berusaha begini begitu. Begitu udah nikah ngambek mulu. Oke. Sekarang dari Mahira dengan tadi kan harapannya ya apa segala macam, atau mungkin sudut pandang Mahira sendiri bernikah tadi itu, apakah suatu komitmen, apakah kalau seandainya nanti sampai target yang direncanakan di umur 27 belum menikah, itu gimana Mahira? Gimana ya? Aku sebenarnya cuma target aja sih, tapi kalaupun di luar itu pun juga nggak masalah, asal udah nemuin orang yang tepat. Nggak harus tunggu 27. Boleh komen lagi nggak? Oke, kalau misalnya besok udah ada, langsung dong. Maunya sih gitu. Gimana Mahira, Mahira? ini juga sebuah impian banyak orang yang mau menikah adalah dapat orang yang tepat. Oke. Spill. Ini sebenarnya topik yang kedua nih. Tadi kalau udah jelas kita mau menikah, kapan, dengan siapa sih idealnya? Nggak apa-apa kita spill. Gitu lah sebut. Spill. Pengumuman. Kita tidak akan pernah menemukan orang yang tepat. Oke, jadi kalau jawabannya dengan orang yang tepat, tapi mungkin tepat untuk si calon ini atau... Nah, kita bahas Oke. bahwa kita merasa dia orang yang tepat. Nah itu betul, paling minimal kan itu dong. Betul. Mahira pasti menjadi pengen menikah dengan orang yang Nah, tepat. kalau kita ngerasa gini, Mahira pasti punya teman yang udah nikah, yang ngerasa menikah dengan pilihannya, wah kayaknya dia soulmate gue banget gitu kan. Oke. Pasti udah sering dengar habis itu mereka berantem, bahkan nggak sedikit yang pengen pisah, bener nggak? Berarti yang mereka pikir orang tepat nggak ternyata? Belum tahu kalau ternyata Belum tidak tahu. tepat. Nah itu Tapi dia. paling tidak pada saat dia memutuskan untuk menikah, dia adalah orang yang tepat. Betul nggak? Tak bantu perbaiki kerangka berpikirnya Mas Coba Gandhi. gimana? Daripada sibuk mencari orang yang tepat, lebih baik kita nyiapin diri jadi orang yang tepat. Oh, kita menyiapkan diri untuk menjadi orang tepat pilihannya. Siapapun pasangan kita nanti, kita akan jadi sosok yang tepat buat dia. Tapi Gitu ini loh. dari segi ego ya. Sekarang kalau emang saya berusaha untuk jadi orang tepat, tapi kalau butuh orang yang nggak tepat buat saya juga nggak mau dong. Nah, good. Kan pernah dengar bahwa jodoh adalah cerminan diri? Ya, teori itu ada. Gitu kan? Kalau pengen dapet jodoh yang skornya 8, berarti kita perlu skor berapa? 8, 9. Kalau skor saya 6, kita pengen 8, boleh nggak? Boleh. Kalau skor kita 3 pengen 8, boleh nggak? Iya. Boleh. Tapi biasanya kalau skor kita 3 dan saat ada gap yang sangat besar, kita tidak mampu merawat ini. Ujung-ujungnya kita yang ngancurin ini. Bukannya kita naik ke 8. Nah, makanya sebelum nikah, kalau bisa kitanya naik dulu, Mas Gandhi. Oh ya. Makanya penting banget kita untuk mampu melakukan muhasabah, mapping diri sendiri gitu loh nih. Oke, gue pengen pernikahan bahagia. Bahagia yang kayak apa? Gue pengen punya pasangan yang bisa diajak jadi teman curhat. Berarti saya perlu jadi orang yang juga enak untuk diajak ngobrol. Kan gitu kan caranya. Iya. Bener nggak? Betul. Gue pengen punya pasangan yang wajahnya enak dilihat. Bukan cantik ganteng ya, tapi nyaman untuk dilihat. Tinggal bercermin. Lah, gue aja jutek gitu kan. Lalu kayaknya Mahira berpikir ke situ nggak? Sebenarnya misalnya tadi pengen dapat nilai yang pasangan yang nilainya 8. Apakah teman-teman Mahira atau Mahira sendiri berpikir tadi ngecek paling nggak cek nilai gue berapa ya? Yes. Melakukan itu nggak? Kayaknya 80% atau mungkin sebagian besar tidak melakukan Nggak itu. nyampe ke Terpikir situ. aja untuk tidak. Dia pasti nyarinya ya kalau bisa nilainya 10, 12 kalau kalau bisa perlu. di atas, Kalau di bisa atas. di atas. Jarang ada yang berpikir yang seperti Pak Indra. Mungkin ya lu mau dapet yang 10, gue sendiri berapa? Coba cermin. Nggak ada. Gimana Mahira? Mungkin agak susah sih untuk kayak menilai diri sendiri, kayak gue berapa ya, gue harus nyari yang berapa ya, gitu. Oke. Mungkin masih Pasti agak yang susah. tadi, dia pasti mencari yang Lebih kalau baik. bisa 12 tadi Iya, nilainya kalau gitu bisa kan. lebih baik. Tanpa dia meng-encourage atau menilai dirinya sendiri. Makanya penting banget punya knowledge yang cukup, Mahira sama Mas Oke. Gandhi. Jadi kita punya referensi yang cukup. Karena kalau enggak, kita berjalan tanpa peta. Oke. Dan ini yang bahaya kan, bahwa
membangun, kan pernikahan katanya adalah ibadah yang terpanjang, benar sampai kita Betul. mati, insya Allah. Ini, gitu kan? ini note ya, saya nggak tahu. Karena gara-gara jodoh di tangan Tuhan, kebetulan saya Muslim, itu yang tertanam di yang diajarkan jodoh di tangan Tuhan. Jadi ya udah nggak usah mikirin ngapain kita dapatnya juga ya tergantung ada yang ngatur. Akhirnya jadi pasrah gitu kan. Yang ada bukannya terus pasrah apa adanya gitu ya. Ya kalau emang dia nilainya apa adanya, harusnya kalau dari segi positif ya kita harus terima ini apapun itu. Langsung kita bahas Mahira. Nah. Kan di lagu-lagu kan I love you just the way you are. Betul. Ya, kita pasti pengen banget punya pasangan yang menerima kita apa adanya. Betul. Kalau gue balik, punya dapat pasangan yang jutek, siap nggak dijutekin 40 tahun? Lebih kan? Lebih dari 40 tahun bisa lah gitu kan? Kan terima apa adanya. Oke. Nah kebanyakan kita pengen diterima apa adanya, kita nggak mau terima dia apa adanya. Nah sekarang kalau udah kejadian seperti itu, tadi saya bilang, betul nggak? Mahira sendiri nggak berpikir tadi menilai diri sendiri untuk mendapatkan yang ini sekarang udah menikah nih. Ya kan? Sudah menikah. Lanjut nikah. Sudah terlanjur nikah, karena tadi dia bilang, oh ini jodoh saya, ya kan mungkin juga emang udah, ya mau nggak mau, bukan mau nggak mau gitu kan. Dijalanin, dan nggak ternyata jutek, ternyata ini apa, baru ketahuan tadi yang bilang Pak Indra bilang, kenalannya dia pada saat setelah ijab kabul kan. Bagaimana dengan apakah tadi akhirnya banyak orang ya setahun 2 tahun mau pisah atau capek lah gue gitu kan, ternyata tidak sesuai dengan yang gue bayangin kan. Betul. Itu kan yang sering. Saya yakin Mahira sering banget dengar curhatan kayak gitu, bener nggak? Gue pikir dia begini, ya Allah ternyata jangan GR, dia pun berpikir hal yang sama. Kebanyakan di antara kita kan banyak yang berpikir, wah gue salah pilih pasangan nih. Kita GR mikir kayak gitu, dia juga sedang berpikir hal yang sama gitu kan. Gue salah pilih pasangan nih kan. Nah kalau yang sudah terlanjur seperti itu, kan berarti mesti membangun sebuah kesadaran Mahira bahwa kalau saya tidak berbenah dengan siapapun saya nikah, nggak akan pernah cocok gitu nanti. Berarti kan saya yang perlu sadar. Oke. Kalau saya pengen dapat pasangan skor 8, at least saya 8,5 dong, bener gak? Iya, harusnya. Harusnya. Nah, cuman membangun kesadaran itu kan gak gampang, bener gak? Boleh gak sih aku bermimpi dapat pangeran baik hati, yang ramah, yang hangat? Malaikat itu? Malaikat, boleh. Cuman kalau kita nggak punya ilmunya nih, Mas Gandhi, malaikat tadi bisa jadi iblis. Yang ngerubah yang ini. Iya, kalah tuh malaikat. Pedes-pedes ya. Tapi berarti kalau gitu, yang tadi kita bicarakan adalah semua dilakukan dengan komitmen, ya kan? Untuk yang satu komitmen paling penting nih Mahira nanti nih kalau nyari calon, kan katanya apa, bibit, bebet, bobot. Jangan anggap remeh itu. Betul. Kenapa? Karena bibit, bebet, bobot ini akan punya pengaruh sangat besar terhadap softwarenya dia. Jadi itu ngaruh banget. Luar biasa pengaruh banget. Contoh, wah orangnya baik. Nih udah lumayan nih dari 2010 ngasih konsultasi pernikahan. Udah berapa banyak orang yang ketipu casing Mahira. Katanya kan, wah kalau cari pasangan, cari yang hubungan sama ibunya bagus. Cari yang ininya bagus-bagus. Hati-hati. Makanya penting banget kalau nanti mau ketemu sama calon, perbanyaklah kemampuan untuk bertanya. Contoh nih, lu jadi ngajarin ta'aruf gitu kan. Jadi kalau nanya sama calon, tanya, ceritain dong tentang orang tua kamu. Kalau cuma cerita, biasa aja, alarm. Berarti dia tidak punya memori bagus dengan orang tuanya. Bener nggak? Ya. Boleh ceritain nggak hubungan bapak sama ibu seperti apa? Boleh ceritain nggak bagaimana masa kecil kamu seperti apa? Saya jadi pacar Mahira itu, apaan sih? Belum nikah udah nanya-nanya begitu misalnya. Exactly. Jadi kalaupun mau dikatakan pacaran, tugas kita adalah mencari tahu latar belakang dia. Karena itu yang dibilang Pak Indra bilang software-nya. Original software-nya. Betul. Karena kebanyakan orang kan ketipu kan. Mahira, benar nggak? Kita pikir dia baik, begitu nikah, edah. Ngomongnya pedes, tajam. Ternyata orangnya nggak bisa dikoreksi, ternyata orangnya ngambekan, ternyata orangnya silent treatment, ternyata hobinya ngelempar barang, nggak ketahuan semua di awal.
Bener-bener. Maksudnya nggak nikah pun, maksudnya dari PDKT ke pacaran pun banyak yang udah langsung beda gitu loh. Nah, bahkan nih kalaupun udah PDKT, udah ngerasa ada red flag, nih kebanyakan nih Mas Gandhi, nih kayaknya abis ini banyak di-cut kali ya. Banyak statement-statement yang terlalu frontal. Banyak saat PDKT nih Mas Gandhi, Mahira, udah ngelihat red flag, tapi karena terlalu bucin, Bodoh amat, dia tutup mata. Tutup mata. tutup mata. Ini kalau dari awal udah ada red flag ya, teman-teman semua, insya Allah setelah menikah tambah parah. Aduh. Kebanyakan nih waktu PDKT ngelihat ada red flag, punya jiwa ingin menolong. Dia nanti juga akan berubah. Saya bisa merubah. Saya bisa merubah. Over PD. Walaupun mungkin. Tapi mungkin nggak? Kemungkinan itu tetap ada. Jadi Oke. kalau misalnya nih, amit-amit jabang bayi, Ya. misalnya Mas Gandhi calon gue gitu kan, amit-amit jabang bayi gitu ya. Terus udah ngeliat red flag nih. Terus ternyata saking bucinnya, aku ingin bantu dia bertumbuh dan berubah. Mulia cita-citanya? Mulia banget. Mulia banget. Mulia banget. Kompetensinya punya nggak? Nah, itu kan pertanyaannya, benar nggak? Karena Tapi jadi ini kembali ke topik ya. Selama itu ada komitmen, apapun itu namanya kita udah komit kan. ini saya mau bahas juga Mas Gandhi, bahwa kalau tadi yang saya ingin sampaikan ke Mahira adalah komitmen untuk terus tumbuh, cari itu di pasangan. Nah, sekarang yang ada di yang sekarang akhirnya orang nggak ada yang mau, ada yang takut untuk berkomitmen, yang sekarang dilakukan oleh teman-teman. Karena akhirnya di komitmen di kepala mereka Mas Gandhi adalah beban. Iya. Sebagian besar orang begitu. Sekarang menurut Pak Indra sendiri, kalau orang yang ada yang ingin menikah tanpa komitmen, atau akhirnya mereka living together atau co-living kita sekarang ini, itu menurut Mbak Hira gimana? Co-living. Kan sekarang saya lihat sih Mulai ada tren. mulai ada tren gitu kan, karena mungkin tadi Hidup bersama. hidup bersama tanpa komitmen. Kalau seandainya ternyata nggak Nggak cocok, ya cocok. udah nggak ada yang di Kalau beli barang rugikan. dicoba dulu gitu kan ya. Bahkan nggak ada niat dicoba dulu, hanya sewa Pak. Oh sewa. Hanya sewa. Nggak ada Jadi, niat beli juga nggak ada gitu niat ya. beli juga, nggak usah. Kayak contoh kita beli rumah, ada orang rumah harus beli, wajar kan? Nggak usah. Sewa aja lah. Sewa aja. Termasuk Bosen. pasangan ternyata. Ternyata pasangan juga bosen, tinggal pindah. Oh kurang gede, ganti yang lebih besar. Oh, nggak tinggal cocok, aja. next Nah, gitu begitu ya. pun juga dengan pasangan, ada yang mulai berpikir hal seperti itu. Gimana Mahira sering temuin kayak gitu nggak?